Baik, saya akan mulai saja untuk materi hari ini. Di pembahasan pada hari ini yaitu mengenai bagaimana cara kita menemukan teori. Nah, sehingga nanti melalui teori ini kita bisa mendapatkan landasan dari penelitian yang kita lakukan ya. Nah, untuk itu saya akan putarkan terlebih dahulu ya video untuk pengantar bagaimana menemukan teori dan referensi. Ke-6. Kali ini kita akan mencoba menemukan teori dan referensi untuk penelitian yang sudah kita lakukan. Sebelum masuk ke pencarian teori dan referensi, mari kita buka kembali hasil perkembangan penelitian kita masing-masing. Kemudian melanjutkan contoh yang saya buat kemarin. Di sini akan saya sebutkan dahulu ya, kita kembali bahwa topik yang diangkat adalah Generative AI and Decision Making. Dengan judul sementaranya adalah Eksplorasi AI generatif dalam simulasi pengambilan keputusan strategis untuk bisnis masa depan. Gap yang ditemukan ada dua, yaitu pertama, kesenjangan dalam integrasi AI generatif dengan simulasi multiskenario, di mana penelitian belum banyak membahas bagaimana AI generatif dapat digunakan untuk membuat skenario bisnis kompleks yang mencakup berbagai ketidakpastian masa depan. Dan yang kedua adalah dampak strategis generatif AI terhadap perubahan industri di masa depan, di mana sebagian besar penelitian berfokus pada aplikasi saat ini, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana generatif AI dapat mempengaruhi perubahan paradigma bisnis di masa depan. Tujuan penelitian yang sudah ditentukan minggu lalu adalah mengeksplorasi potensi generatif AI dalam mensimulasikan skenario pengambilan keputusan strategis yang kompleks untuk membantu bisnis masa depan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, inovasi teknologi, dan risiko global. Dengan metode yang dipilih adalah mixed method concurrent, yaitu menggabungkan eksplorasi kualitatif dan pengujian kuantitatif secara bersamaan. Sehingga fokus penelitian akan melibatkan analisis simulasi generatif AI kuantitatif, sekaligus mengeksplorasi potensi strategisnya di masa depan secara kualitatif. Untuk pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dalam kurung eksplorasi potensi generatif AI, dan pendekatan grounded theory. Ya, grounded theory di sini akan digunakan untuk menggali teori baru tentang bagaimana generatif AI dapat mensimulasikan skenario bisnis multi ketidakpastian. Sedangkan untuk metode kuantitatifnya akan diaplikasikan pada simulasi generatif AI sebagai model kuantitatif eksperimen untuk menganalisis bagaimana skenario yang berbeda dapat memberikan hasil strategis dan membandingkan efektivitasnya pada berbagai pendekatan AI generatif. Misalnya, tanpa generatif AI dengan yang menggunakan generatif AI. Sekarang, kita kembali lagi ke pembahasan teori sebelum menentukan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terlebih dahulu kita harus mencari teori yang sudah ada. Maksudnya, teori dipakai bukan benar atau salah,
namun teori digunakan untuk menjelaskan atau menganalisa masalah. Ada beberapa cara dalam menemukan dan menentukan teori. Apa yang akan kita pakai? Pertama, melalui pencarian literatur menggunakan database jurnal dan menggunakan rekomendasi AI tools. Mengenai AI tools, dalam video ini kita akan menggunakan ChatGPT dan ChatPDF. Sekarang kita mulai dengan ChatGPT terlebih dahulu untuk berdiskusi dan mendapatkan rekomendasi teori yang tepat. Pertama, masukkan prompt seperti yang kita gunakan sebelumnya. Aturannya masih sama. Pertama, berikan role pada ChatGPT dengan detail dan jelas. Lalu, berikan informasi secara detail sebagai input dalam prompt ChatGPT. Ini adalah informasi dari topik hingga gap analisis yang kita buat dari awal. Minta saran kepada ChatGPT mengenai teori apa yang cocok atau yang paling umum dengan informasi yang kita berikan. Tambahkan catatan, misalnya, beri batasan agar ChatGPT tidak keluar dari jalur pembahasan. Sekarang, baca jawaban dan saran yang diberikan oleh ChatGPT dengan teliti. Pertimbangkan saran yang diberikan. Apakah ada teori yang cocok? Apakah apakah kita semua tahu semua teori yang disarankan? Jika tidak, maka bisa lanjut ke berdiskusi. Misalnya, jika mengerti dengan teori yang disarankan oleh ChatGPT, kita bisa memintanya untuk menjelaskan kepada kita. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan diskusi seperti ini. Misalnya, kita tanyakan, apa maksud teori ini kepada ChatGPT dan siapa saja tokohnya. Tanyakan juga bagaimana penggunaan umum dan khususnya dan lain sebagainya sehingga Anda benar-benar paham dan mendapatkan gambaran tentang teori tersebut. Dari sini, jika kita sudah mendapatkan saran dari ChatGPT, selanjutnya kita bisa mencoba melanjutkan pencarian referensi terkait teori tersebut. Ini bisa dilakukan di database jurnal. Misalnya Google Scholar, Scopus, dan database lainnya. Semakin kecil lingkup dari database jurnal, maka akan semakin bagus karena hanya jurnal yang relevan saja yang akan muncul. Namun, jika kita membutuhkan berbagai informasi, kita bisa menggunakan Google Scholar yang lebih mudah dan mencakup database yang lebih luas. Sekarang, kita coba menggunakan database Google Scholar. Kita ketikkan The Theory of Decision Making di sini. Setelah hasilnya muncul, kita lihat teori jurnal utama. Misalnya ini, The Theory of Decision Making dari Edwards 1954. Kita bisa klik dan baca informasinya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Google Scholar. Nah, bagian ini kita bisa klik Custom Range untuk melihat tren penggunaan teori di rentang waktu tertentu. Misalnya, tahun 2020 hingga 2025. Selanjutnya, hasil yang muncul seperti ini. Atau kita bisa langsung klik yang paling atas ini, tahun 2025. Sehingga artikel yang muncul adalah artikel dengan kata kunci serupa dan terbaru. Sebagai catatan, karena Google Scholar merupakan database yang cukup besar
sehingga jurnal dengan berbagai level kredibilitas bercampur jadi satu. Sehingga kita harus pintar-pintar dalam memilah dan harus selalu berhati-hati dan selalu mengecek sumber jurnal itu apakah artikel relevan atau masuk ke jurnal predator. Untuk mengecek apakah jurnal publisher merupakan predator atau bukan, kita bisa mengeceknya di https://bilis.net untuk cara pencariannya. Misalnya kita masukkan nama jurnal di sini, atau kita bisa langsung cek list jurnal predator di sini. Sehingga kita tidak akan salah dalam memilih referensi untuk digunakan sebagai sitasi. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan referensi dari teori yang kita pilih, selanjutnya kita perlu membaca lebih lanjut terkait teori dan referensi artikel yang akan kita gunakan. Misalnya di sini, saya sudah memiliki beberapa referensi. Dalam hal ini, jika kita harus membaca satu persatu, terlebih dalam bahasa Inggris, dan tentunya tidak semua dari kita mahir menggunakan bahasa Inggris, sehingga ini akan sangat memakan waktu. Nah, di sini saya akan mendemokan satu AI tools lagi, khusus untuk membaca jurnal dengan mudah dan cepat, yaitu dengan chat PDF. Ini kita gunakan untuk merangkum paper, mencari tahu isi paper dengan cepat, sehingga menghemat banyak waktu. Pertama, buka tab baru di sini, lalu ketik chat PDF di sini, lalu enter. Saya sarankan untuk login dulu, biar historinya tersimpan. Caranya, kita bisa melampirkan file yang ingin kita baca dari sini. Atau langsung kita drag di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menanyakan apapun terkait paper ini. Misalnya seperti ini. Apa teori yang digunakan dalam paper ini? Atau apa metode penelitian yang digunakan dalam paper ini? Selain itu, chat PDF juga bisa diskusi. Misalnya, kita minta penjelasan terkait hasil dari paper ini, dan lain sebagainya. Chat PDF ini juga bisa digunakan untuk membuat tabel gap analysis untuk sitasi tertentu secara ringkas dan cepat. Selanjutnya, kita bisa mencobanya masing-masing untuk berbagai tools AI yang saya jelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 ini. Oh ya, sebagai tambahan ada satu hacks tips lagi untuk mendapatkan paper yang not open access secara gratis. Misalnya seperti ini, di beberapa paper tidak open access. Sehingga kita harus menyewa atau subscribe dengan harga yang cukup menguras kantong. Nah, di sini kita bisa menggunakan C-Hub. Kita coba buka paper yang dari apa C-Net, yang The Theory of Decision Making, punya Edward tadi. Paper ini tidak open access, tapi kita coba buka doi-nya di C-Hub. Pertama, kita buka tab baru, klik SECI Hub, ya, C-Hub di sini. Lalu paste doi-nya di sini. Ya, kemudian tekan enter. Nah, sekarang kita lihat papernya bisa kita download maupun kita baca
secara langsung dari sini. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk bagian referensi akan kita bahas di pertemuan ke-11 karena ada kaitannya erat dengan penggunaan Mendeley dan cara melakukan sitasi pada paragraf dengan baik dan benar. Semoga pertemuan ke-6 ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya adalah menentukan teori yang akan dipakai serta mendapatkan setidaknya 10 referensi sebagai related work untuk penelitian kita. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, baik ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Agus terkait tentang bagaimana cara kita untuk menemukan teori ya atau untuk menemukan referensi ya. Nah, sehingga akan lebih mudah dengan menggunakan tadi beberapa tool yang saya kira sudah sangat jelas ya tadi dicontohkan dari presentasi yang sudah disampaikan di dalam video ya. Nah, mungkin saya akan sedikit memperjelas ya terkait dengan bagaimana mencari atau menemukan referensi ini. Ya. Nah, saya akan melanjutkan terkait dengan bagaimana menemukan teori dan referensi ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu teori dan referensi. Jadi teori dan referensi ini isinya adalah untuk menjadikan landasan dalam penelitian. Ya, jadi landasan penelitian itu dari teori dan dari referensi yang berisi beberapa teori, ya. Nah, landasan penelitian ini akan memberikan dasar ilmiah bagi penelitian karena dengan teori yang sudah ditemukan itu hasil dari penelitian juga, kemudian akan diteliti menghasilkan teori baru misalnya, atau menerapkan teori yang sudah ada, atau mencari kesenjangan ya, atau gap ya dari teori tersebut. Nah, sehingga nanti landasan teori ini akan memberikan konsep yang mendasar ya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian terdahulu yang menghasilkan teori ini. Yang kedua adalah membangun kredibilitas, yaitu untuk menguatkan argumen-argumen melalui dukungan teori dan literatur. Jadi, teori dan literatur yang kita gunakan itu akan memberikan dukungan terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sehingga akan menguatkan ya bahwa ketika kita menyampaikan sebuah teori atau mensitasi sebuah teori, nah di situ akan diberikan landasan ya bahwa penelitian kita ini ada teori yang memberikan landasan ya terhadap penelitian yang kita lakukan. Kemudian mengidentifikasi gap dari penelitian, yaitu membandingkan dengan studi sebelumnya. Nah, ini kita sudah bahas ya di pertemuan yang lalu. Nah, fungsi teori dalam penelitian ini untuk apa saja? Ya, fungsi teori dalam penelitian yang pertama adalah menyediakan kerangka bagi penelitian tersebut. Ya, karena teori ini akan menjadi dasar dari penelitian, maka kerangkanya ya itu dari teori. Nah, di mana kita nanti melalui teori ini akan berusaha ya untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Ya, di mana ini akan membantu kita dalam mengorganisir gagasan. Kita punya gagasan apa, punya ide apa, dan konsep yang terkait dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi menyediakan kerangka terhadap penelitian. Yang kedua adalah perumusan terhadap hipotesis. Nah, jadi perumusan kesimpulan sementara.
Nah, jadi artinya kalau kita menggunakan teori, sedangkan teori itu adalah hasil penelitian yang sudah disimpulkan, nah sehingga kita bisa merumuskan terlebih dahulu kesimpulan sementara atau hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada. Nah, maka teori ini akan membantu peneliti ya dalam merumuskan hipotesis yang spesifik, yang terukur dan mengidentifikasi variabel-variabel serta supaya hipotesisnya bisa diuji karena ada teori yang mendasarinya. Yang ketiga adalah interpretasi dari hasil. Nah, jadi interpretasi ini kita berusaha memahami hasil dari penelitian ya berdasarkan teori yang kita gunakan ya. Nah, sehingga teori yang kita gunakan ini akan kita jadikan landasan untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian. Selain itu juga untuk menjelaskan hubungan ya, hubungan antara variabel yang diteliti. Khususnya untuk penelitian yang kualitatif ya, karena hasil dari penelitian kualitatif ini nanti selanjutnya akan dijadikan proposisi baru untuk mengembangkan teori di masa depan. Nah, bagaimana menemukan teori yang tepat? Untuk menemukan teori yang tepat, pertama kita harus identifikasi dulu masalahnya. Tentukan masalah penelitian dan tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuan dari literatur, yaitu kita temukan teori yang sering digunakan di bidang yang relevan, yang sedang diteliti. Kemudian kita juga bisa menggunakan database, ya, ini database jurnal, misalnya melalui Google Scholar, kemudian melalui PubMed, ya, atau Scopus, atau IEEE Explore, atau Springer Link. Kemudian yang keempat adalah menganalisis keterkaitan, yaitu mengevaluasi hubungan antara teori dengan topik penelitian kita. Apakah objeknya yang berbeda, ataukah ada gap di dalam penelitian kita ya sehingga diangkat ya di dalam penelitian kita. Nah, untuk menemukan referensi yang berkualitas, ada beberapa sumber utama dari referensi yang di dalamnya berisi teori yang berkualitas. Yang pertama adalah jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini adalah artikel-artikel hasil penelitian, yaitu artikel yang sudah peer reviewed, ya, sudah direview oleh ahli yang ada di bidang itu, gitu ya. Jadi yang menjadi reviewer, ahli yang ada di bidang itu, sehingga diterbitkan ya di dalam jurnal. Nah, untuk beberapa jurnal yang punya reputasi tinggi, ya, jadi bereputasi tinggi, ini biasanya seringkali berisi penelitian-penelitian terbaru, terkini, bahkan teorinya juga demikian. Ya, nah jurnal ilmiah itu adalah misalnya Scopus, ya, kemudian Web of Science, ya, kemudian PubMed, ya, lalu ada IEEE dan seterusnya. Nah, itu adalah jurnal-jurnal ilmiah internasional yang bereputasi. Kemudian sumber yang berikutnya adalah jurnal konferensi. Ini adalah presentasi dari hasil penelitian yang terbaru yang ada di suatu konferensi akademik gitu ya, di bidang yang spesifik. Yang ini nanti digunakan sebagai acuan tren dari penelitian terkini. Ya, kalau yang artikel jurnal itu tadi sudah diterbitkan melalui peer review, kalau jurnal konferensi ini masih dalam proses peer review. Jadi sebelum diterbitkan, ya, maka dikonferensikan supaya mendapatkan masukan, ya, penelitian yang nanti akan dihasilkan, yang nanti akan diterbitkan di jurnal, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dari buku akademik.
buku yang diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya dan biasanya digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan teori. Misalnya, penggunaan teori dasar atau grounded teori, metodologi, atau konsep yang sudah mapan, ya, konsep yang sudah banyak diterapkan. Kemudian untuk referensi yang lebih relevan, kita pastikan buku referensinya adalah edisi yang terbaru, karena edisi yang terbaru akan memuat hasil-hasil penelitian yang terbaru. Dan yang terakhir adalah dari tesis dan disertasi. Nah, ini adalah dokumen, ya, hasil dari penelitian akademik tingkat magister atau doktoral, di mana dokumen ini adalah hasil penelitian akademik yang didapatkan melalui repositori universitas biasanya. Ya, jadi kalau kita mengunjungi repositori universitas, kita bisa mendapatkan hasil, ya, tesis, ya, maupun disertasi maupun skripsi. Nah, ini contohnya misalnya di ProQuest Dissertation and Thesis, ini yang internasional, ya, kita bisa dapatkan melalui ProQuest, ya. Ini adalah sebuah layanan yang berbayar, ya, untuk mendapatkan tesis-tesis atau disertasi. Nah, tadi boleh disampaikan, ya, bagaimana kita menemukan referensi menggunakan Google Scholar. Ya, jadi kita kombinasikan dengan beberapa operator boolean namanya, yaitu and, or, dan not, ya. Nah, untuk mempersempit pencarian, kita gunakan and, karena and ini akan menggabungkan keduanya. Contoh misalnya, kata kunci e-commerce dengan agile methodology. Nah, sehingga di sini nanti akan digabungkan antara e-commerce dan agile methodology, dua-duanya harus ada di dalam pencarian. Atau menggunakan or ini akan memperluas pencarian. Jadi hasilnya bisa salah satu di antara dua kata kunci, misalnya online shopping or e-commerce. Nah, nanti di sini akan dicarikan, ya, online shopping saja atau e-commerce saja. Nah, sementara untuk not ini digunakan untuk mengecualikan topik tertentu. Ya, misalnya e-commerce, not retail. Ya, jadi perdagangan elektronik, tetapi yang bukan retail. Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya. Kemudian kita bisa memfilter, ya, tadi difilter dari 5 tahun terakhir, ya, karena ini yang relevan biasanya adalah 5 tahun terakhir. Kemudian kita aktifkan, lalu klik search kembali, nanti akan ditemukan hasil-hasil dari penelitian yang kita cari, ya, misalnya generative AI and business application and marketing, ya, nanti akan ditampilkan hasilnya di sebelah kanan. Nah, kemudian kita juga bisa mencari referensi berkualitas dari Scopus, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan Scopus, nanti kita akan mengenal impact factor. Ya, impact factor ini faktor dampak, di mana faktor dampak ditentukan oleh citasi. Ya, jadi citasi daripada jurnal tersebut, ya, artikelnya disitasi, dan berapa jumlah dokumennya. Nah, ini adalah impact factor. Kemudian citation count, yaitu artikel dengan jumlah citasi tinggi. Dan citasi tinggi ini biasanya kredibel karena yang merujuk ke jurnal tersebut itu banyak. Nah, kemudian reputasi dari penerbit, ya, kita pastikan jurnal atau buku yang diterbitkan itu dari institusi ternama. Misalnya kalau jurnal tadi dari Scopus, PubMed, kemudian IEEE, ya, Elsevier, ya. Nah, itu dari jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi secara internasional. Nah, kemudian diprioritaskan jurnal-jurnal atau artikel yang peer-reviewed. Jadi artikelnya sudah pernah di peer review, ya, bukan langsung diterbitkan, tetapi sudah pernah di peer review. Nah, kemudian kalau kita ragu-ragu dengan jurnal yang tadi kita
temukan ya dari Scopus. Nah, kita bisa cek ya di B-list ya. Nah, ini kita untuk mencari tahu ya di mana jurnal-jurnal yang termasuk predator ya, disebut dengan predatory journal atau predatory report. Nah, di sini akan ditampilkan ya di sebelah kiri itu di bagian original list. Nah, kita bisa mencari publisher predator ya di bagian menu publisher ya di sini, atau kita bisa mencari jurnalnya ya, nama jurnalnya yang apa namanya predatory di bagian menu ini ya di standalone journal, atau yang vanity press ya. Nah, ini kalau yang vanity press ini bedanya dengan standalone journal atau bedanya dengan peer reviewed journal. Kalau predatory itu diakui di peer review ya, tetapi ternyata hanya diterbitkan tanpa peer review. Nah, sementara untuk yang vanity press itu biasanya di menu ini akan ditampilkan jurnal yang tidak mengklaim sudah direview atau melalui peer review. Jadi tidak diklaim. Kalau yang predatory mengklaim ya itu adalah artikel atau jurnal yang sudah di-review. Nah, kemudian untuk tool pencarian kita bisa menggunakan beberapa software atau tool ya. Jadi menggunakan Google Scholar atau masuk ke database-nya PubMed, ya, Scopus atau WOS ya atau IEEE ya. Kemudian kalau jurnalnya udah ketemu artikelnya di jurnal tersebut ya, kita bisa mengelola filenya melalui Mendeley misalnya atau Zotero atau EndNote ya. Nah, Mendeley ini yang paling banyak dipakai ya. Kemudian fiturnya untuk menggunakan tool seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote itu dia punya fitur kutipan otomatis. Dan dia bisa diintegrasikan ke Microsoft Word. Nanti kita coba ya. Nah, sehingga kalau kita mau mengutip, kita tidak kesulitan ya kutipannya, kemudian referensinya ya. Jadi menulis referensinya dengan standar kutipan apa ya, kemudian referensinya menggunakan standar kutipan yang sudah ditetapkan ya referensinya ya. Jadi sangat mudah dengan menggunakan Mendeley. Jadi citasinya dan menampilkan referensinya. Kemudian AI tool yang bisa digunakan ya, ada ChatGPT tadi sudah dijelaskan ya. Merancang kata kunci, menyusun daftar teori yang potensial apa saja gitu ya. Atau menggunakan Research Rabbit ya untuk menemukan artikel yang relevan berdasarkan satu sumber ya. Jadi kalau kita punya satu artikel, dari artikel itu kita merujuk ke mana ya, kemudian nanti akan ditampilkan ya jaringan atau network dari penelitian yang kita buat ya. Nanti akan muncul tuh kita merujuk ke penelitian siapa, nanti ada lagi peneliti siapa menuju ke penelitian siapa lagi gitu ya. Nah, nanti akan membentuk sebuah jaringan. Lalu ada Open Knowledge Map ya, ini kalau kita mau mencari artikel dengan keyword atau kata kunci tertentu untuk menemukan gap dan menemukan referensi yang spesifik yang bisa kita dapatkan. Ya, kita sudah bahas di pertemuan lalu. Kemudian connected paper, ya ini untuk mencari hubungan ya antar artikel. Kemudian ada semantic scholar, ya ini juga kita sudah coba ya, untuk menemukan literatur dengan filter yang memiliki relevansi yang tinggi. Kemudian chat PDF, nah ini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Agus ya, bagaimana menjelajahi dan mempelajari referensi secara cepat untuk menemukan poin-poin yang dibutuhkan. Misalnya tadi menanyakan metode apa yang digunakan, ya metode penelitian yang dipakai atau bagaimana hasilnya dari penelitian itu, ya melalui PDF, jurnal PDF atau artikelnya kita unggah ke chat PDF, kemudian kita bisa bertanya, ya metode apa yang digunakan di sana. Nah, ini contoh studi kasusnya yaitu generative AI dalam bisnis.
ya, generative AI yang dalam simulasi pengambilan keputusan strategis, itu topiknya. Kata kuncinya adalah generative AI for decision making atau AI in business strategy, gitu ya, kata kuncinya. Teorinya teori ya tentang decision making, kemudian skenario planning teori, teori untuk perencanaan skenario penerapan AI dalam decision making. Kemudian toolnya bisa menggunakan connected paper untuk peta literatur, Mendeley untuk manajemennya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba saya akan masuk ke ini ya. Nah, oke. Apakah sudah bisa ditampilkan? Bisa terlihat? Nah, kita pakai misalnya ini ada Simago JR. Ya, jadi kalau kita mau mencari artikel yang tadi apa namanya punya kuartil ya, punya reputasi yang bagus, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, atau kuartil 4. Nah, ini artinya jurnal internasional yang bereputasi tinggi dari kuartil 1 sampai dengan kuartil yang keempat ya. Nah, Anda ketikkan di sini simagojr.com ya. Jadi kalau Anda ketikkan itu nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini tampilan daripada ya, dari mana jumlah citasinya di sini ya. Kemudian total disitasinya ya di sini muncul ya. Kemudian total dokumen ya, dokumennya ada berapa di jurnal ini ya. Jadi kita bisa klik misalnya di sini. Ini ya. Nah, ini jurnal H1 ya, 145,004 untuk SCR-nya. Nah, ini bidangnya tentang medisin ya, bidang medisin. Nah, kalau kita mau cari yang artikel ilmu komputer misalnya ya, bidang ilmu komputer, berarti di subjek area ini ya, kita pilih ini ya, ilmu komputer atau computer science. Nah, seperti ini kita klik. Nah, nanti akan dibatasi ini untuk jurnal-jurnal yang ilmu komputer saja. Kalau tadi kan semuanya ya. Kalau ini jurnal yang ilmu komputer saja. Kemudian subjeknya tentang apa? Apakah artificial intelligence, apakah computational theory and mathematics, ya, atau tentang decision making, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan yang terkait dengan ilmu komputer, ya. Jadi cukup banyak di sini, ya. Ini sistem informasi juga ada, ya. Tentang software juga ada. Kemudian ada computer science application, tentang grafik juga ada, ya. Nah, misalnya kita pilih di sini computer science miscellaneous ya, berbagai macam ilmu komputer. Nah, itu. Kemudian kita pilih yang country-nya misalnya Indonesia. Nah, di sini kita klik. Nah, ini berarti jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ya, tentang computer science secara umum ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, negaranya Indonesia semua di sebelah kanan. Kemudian di sini akan muncul kuartilnya tadi ya. Ada kuartil 1 ini cuma 1. Kemudian ada kuartil 3 di sini cuma cukup banyak ya. Kemudian ada kuartil 4 ya, dan seterusnya. Ini hanya ada 14 jurnal di Indonesia yang bereputasi internasional ya. Nah, kemudian setelah kita tahu Simago JR ya, kita coba masuk ke Scopus tadi ya, untuk mencari dokumen yang terkait dengan penelitian kita ya. Jadi misalnya di sini kita ketik ya,
Kita search di sini ya, di bagian search generatif NEI. Ya. Berarti ini kita akan mencari jurnal, artikel jurnal tentang generatif AI. Kalau kita mau tambahkan misalnya decision making ya. Seperti ini. Kita search. Ini kalau generatif NEI saja itu hasilnya 16.809 dokumen. Ya, kalau kita tambahkan generatif NEI and decision making. Ini hasilnya lebih spesifik ya, yaitu 1.303 dokumen. Nah, hasil dari penemuan ini nanti akan muncul ya di sini, ya. Ini artikelnya, judul artikelnya. Kemudian ini ada pengarangnya, autornya. Terus kemudian ini sumbernya, ya ini nama jurnalnya. Kemudian tahun terbit di sini dan jumlah citasinya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan jumlah citasi yang tertinggi, misalnya, ini kan masih 0, ya. Ini ada 1, ya, ini 0, 0. Nah, kita bisa klik di bagian ini untuk kita filter, cari yang citasinya itu tinggi atau banyak. Nah, ini kita temukan di sini ya. Ada judul artikelnya, Can Artificial Intelligence Help for Scientific Writing? Nah, ini penulisnya dari Salvagno. Ini jurnalnya, Critical Care, ya, volume 27 nomor 1, tahunnya 2023, disitasi 442 kali. Jadi dirujuk oleh peneliti-peneliti lain sebanyak 442 kali. Nah, kalau kita ingin mengetahui nama jurnalnya, nah ini kan nama jurnal ya, sumbernya dari sini ya. Nah, kita klik di nama jurnalnya, nanti akan ditampilkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah nama jurnalnya, dan di sana terdapat yang namanya set score, kemudian ada SJR, lalu ada SNP, ya. Nah, ini set score-nya di tahun 2023 adalah 20,6, set score di 2024 adalah 15,6, jadi ini turun, ya. Nah, set score itu apa? Set score itu adalah skor metrik yang digunakan untuk mengukur dampak dari jurnal yang ada di Scopus tadi. Rumusnya adalah jumlah kutipan yang diterima oleh jurnal dalam 3 tahun atau 4 tahun terakhir dibagi dengan jumlah dokumen yang diterbitkan dalam jurnal tersebut selama periode yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, tadi di sini SCR-nya, set score-nya adalah 20,6 yang di tahun 2023. Nah, ini diperoleh dari jumlah citasi dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi 2020, 21, 22, 23. 4 tahun ya. Dibagi dengan total dokumen. Ya, kalau disitasi itu artinya satu artikel disitasi bagian tertentu, ya, di paragraf tertentu, atau diisi dari artikel itu. Kalau jumlah dokumen itu berarti jumlah dari total artikel. Nah, ini nilai set score-nya adalah 20,6 ya. Di tahun 2024 15,6, karena ternyata di sini jumlah citasinya turun ya dari 27.000 sekian menjadi 20.000 sekian dibagi dengan total dokumennya 1.306 dokumen. Nah, maka setnya turun, ya, set skornya 15,6. Nah, kemudian ada yang disebut dengan SJR. SJR itu tadi sumbernya dari Simago ya, Simago Journal Rank. Yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur prestis dan dampak dari jurnal ilmiah. Nah, rumus dari SJR ini yaitu menghitung jumlah citasi atau kutipan yang diterima oleh jurnal tersebut
pada periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan bobot berdasarkan reputasi dari jurnal yang mengutip. Ya. Nah, sehingga perhitungannya didasarkan pada misalnya pada periode 2 tahun, kemudian melibatkan pembagian dari jumlah artikel yang dikutip dengan jumlah artikel yang bisa dikutip. Ya. Jadi sebenarnya artikelnya yang bisa dikutip ada 1.000 misalnya, tapi ternyata artikel yang dikutip hanya 500 misalnya. Nah, sehingga nilai SCR-nya itu dihitung dari jumlah artikel yang dikutip selama 2 tahun dibagi dengan jumlah artikel yang dapat dikutip. Itu ya, itu berarti nilai daripada SCR-nya. Kemudian di sini ada SNP, ya ini nilainya adalah 2,508. Nah, SNP ini adalah Source Normalized Impact per Paper. Rumusnya yaitu menghitung dari dampak sumber yang dinormalisasi per makalah. Dengan cara menghitung, membagi jumlah kutipan yang diberikan di tahun yang berjalan terhadap publikasi dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah total publikasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu nanti akan mendapatkan nilai dari SNP-nya. Ya, ini. Nah, jadi kita cukup melihat ini ya, sebenarnya dari set score sama SCR, ya. Ini semakin besar SCR-nya, ya, ini akan semakin tinggi nilai kuartilnya ya. Jadi kalau SCR-nya semakin besar, ini ya dia semakin tinggi. Nah, itu kalau di Scopus ya, kita bisa mencari dokumennya ini. Nah, nanti dokumennya bisa kita download ya. Kita klik di sini, kemudian kita download. Nah, namun untuk mendapatkan jurnal yang bisa kita download ya, kita harus tergabung ya atau sebagai member pada satu institusi atau universitas ya yang memberikan layanan terkait dengan akses pada jurnal ini ya supaya bisa di-download. Nah, ini nanti tinggal kita download, nanti file PDF-nya akan kita dapatkan. Nah, kemudian untuk B-list tadi, nah untuk B-list tadi di sini ada publisher ya. Anda tinggal baca aja di sini nanti publisher yang sudah termasuk predatory ya. Jadi ini penerbit jurnal ya. Ya, jadi kalau disebut publisher itu adalah penerbit dari jurnalnya. Ini cukup banyak ya. Nah, ini kalau sudah disebut predatory berarti ini sudah tidak diindeks di Scopus lagi ya. Ya. Nah, contoh misalnya ini Academia Research ya. Kita ketik aja misalnya mau cari ya. Kita sudah belum tahu misalnya. Nah, ini yang Academia saja ini penerbitnya banyak sekali ya. Ini ada Academia Journal, Academic Journal and Research dan seterusnya ya sampai ke bawah ini Academia. Nah, kalau Anda mau menerbitkan misalnya, kita kembali dulu ke Scopus. Ini ada nama jurnalnya, International Journal of Technology, Knowledge and Society. Tadi di sini juga kita bisa dapatkan Critical Care ya. Ini nama jurnal yang tadi banyak disitasi tadi, ini ya, Critical Care. Nah, coba kita masukkan ya Critical Care ini ke B-list. Nah, ini untuk ngecek ya. Nah, ternyata tidak ada. Berarti jurnal ini aman. Terus yang kedua misalnya tadi kita mau cari International Journal of Technology, Knowledge and Society, nama jurnalnya ini ya. Kita masukkan di B-list ya. Kita cari di sini. Nah, kita masukkan di bagian pencarian, enter. Nah, ternyata juga tidak ada. Berarti jurnal keduanya tadi, baik itu Critical Care ya maupun International Journal of Technology, Knowledge and Society itu tidak termasuk jurnal predatory ya. Jurnal yang predator ya. Nah, terus kemudian ini adalah kalau tadi publisher-nya ya. Nah, kalau ini nama jurnalnya ya. Kita bisa masukkan di sini nama jurnalnya. Ini tepatnya di sini ya nanti ya. Kalau publisher itu
yang mempublikasi ya. Kalau jurnal itu nama jurnal dari publishernya ya. Nah, jadi di sini kita cari juga nggak ada ya. Di standalone jurnal ini nggak ada. Kemudian di Vanity Press. Nah, tadi bedanya ya, kalau di standalone jurnal ini ya, itu jurnal-jurnal yang sudah predatory mengeklaim ya. Jadi dia termasuk predatory karena dia mengeklaim melalui peer review ya. Jadi direview oleh beberapa peer ya yang sebidang. Tetapi ternyata tidak ya, itu hanya diterbitkan saja tanpa peer review. Nah, untuk yang Vanity Press ini tidak mengeklaim. Jadi tidak klaim bahwa jurnal itu jurnal yang di peer review atau tidak. Jadi tidak klaim bahwa itu di peer review. Nah, oleh karena itu nanti yang masuk di Vanity Press ini juga termasuk predatory, tetapi tidak mengklaim bahwa jurnal tersebut melalui peer review. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari tadi ya, yang dari Google Scholar tadi, ya. Ini untuk menemukan teori tentang decision making, ya. Nah, ini artikel-artikelnya, ya. Kalau kita mau cari yang open source, ya, nanti akan bisa langsung mendapatkan file PDF-nya, ya. Tapi kalau kita nggak yang open source, jadi menggunakan apa? C-Hub, ya. Anda cari di Google, kemudian ketikkan C-Hub, kemudian Anda kopikan apa? Nomor doi-nya. Ya, tadi sudah ditunjukkan. Doi-nya di-copy di C-Hub. Ya, kalau C-Hub-nya berhasil menemukan, nanti artikelnya bisa di-download. Ya. Nah, di sini ada contoh ini ya. Ini ada artikel. Ya. Nah, artikel ini cukup panjang ya. Apa namanya judulnya? Artikel ini terbit pada 2025 ya. Ini baru sekali 13 April ya. Jadi di accepted 13 April 2025, di receive ya, diterima oleh jurnalnya ini ya. Nama jurnalnya ini Diversity and Distribution, ini nama jurnalnya. Ini termasuk riset artikel ya, yaitu artikel penelitian. Kemudian tipenya tadi ini open access. Jadi ini bisa dibaca, bisa di-download ya dengan mudah ya, tanpa berbayar ya. Nah, tadi ada doi-nya itu ditemukan di sini. Anda searching aja di bagian apa namanya jurnalnya ya. Itu ada doi-nya biasanya di sini. Nah, ini ya. HTTPS doi.org, ini nomor doi-nya. Ini kita copy ke C-Hub kalau misalnya ini kita nggak dapatkan yang model open access ini ya. Kita bisa mencari dari situ. Nah, kemudian memanfaatkan chat PDF ya. Tadi sudah ya kita apa namanya bisa bertanya ya. Kita upload terlebih dahulu ya nama daripada jurnalnya atau artikel jurnalnya ya. Nah, ini misalnya ya. Kemudian kita bisa tanya metode apa yang digunakan gitu. Nah, nanti akan dicari di sini ya. Nah, ini berdasarkan dokumen yang diberikan, beberapa metode yang umum digunakan adalah ini ya. Algoritma yang digunakan yaitu untuk optimasi, algoritma evolusioner, lalu ada algoritma swarm intelligence, dan metode heuristik lainnya, contohnya ini ya, particle swarm optimization atau PSO, dan seterusnya ini sampai bawah nih. Nah, jadi kalau kita tanya metode, akan dihasilkan metodenya gitu. Ya, kalau kita tanya findingnya, apa finding atau temuan ya, apa temuan atau finding artikel ini. Nah, jadi temuannya itu berupa karena ini LSF ya, Systematic Literature Review ya, maka findingnya itu dia menemukan satu adanya pertumbuhan signifikan dalam jumlah publikasi sejak tahun 2018, kemudian adanya peralihan atau perpindahan dari algoritma selection ke workflow composition. Nah, ini ada perubahan cara untuk apa namanya
seleksi algoritma ya, dari seleksi algoritma ke workflow composition. Kemudian ada peningkatan dalam penggunaan NAS, yaitu Neural Architecture Search, ya ini deep learning ya. Kemudian ada dominasi penggunaan teknik Bayesian optimization dan pencarian yang berbasis meta learning, gitu ya. Ini temuan-temuannya. Jadi kita bisa tanyakan di sini lengkap dan nanti hasilnya berbahasa Indonesia. Nah, syukur-syukur kalau Anda misalnya menemukan jurnal atau referensi Anda bahasa Indonesia, nanti akan bisa dicarikan ya oleh chat PDF ini. Ya, Anda daftar dulu. Ya, tadi caranya Anda bisa mendaftar lebih dahulu menggunakan akun Google Anda gitu ya. Ini kalau sudah terdaftar, nanti bisa menyimpan ini ya file-file PDF yang sudah pernah kita upload sebelumnya ya, sehingga kita bisa menggunakannya menjadi lebih leluasa ya. Oke, baik. Jadi sampai di sini ya, bagaimana cara kita menemukan teori. Jadi mudah sekali ya cara kita menemukan teori. Oh ya, masih ada satu lagi ya, yaitu chat PDF. Nah ini ya, jadi kalau kita mau menemukan teori chat PDF, kita buka dulu ya chat PDF-nya. Ya, masih pada artikel apa namanya pembicaraan tentang